Assalamualaikum brother sister, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penulisan skripsi khususnya di bab kelima atau bab penutup untuk mahasiswa program studi atau jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelum kita ke bab kelima, kita lihat dulu rumusan masalah yang ada di bab 1. Oke, kita buka. Saya ambil salah satu contoh bimbingan ke daftar isi. Jadi di bab 1 kita lihat ada latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Di rumusan masalah ini harus terjawab pada kesimpulan. Jadi kita lihat dulu di perumusan masalah. Jadi kalau dilihat di sini ada 3, ya. Kita harus bisa menjawab 3 hal yang dinyatakan atau ditanyakan di rumusan masalah dan terjawab di kesimpulan. Setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana menerapkan model CNN ini untuk objek deteksi. Kemudian, kinerja atau performance dari metode yang kita gunakan dalam mengklasifikasi maupun mendeteksi gestur kosakata. Dan yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi. Oke, dari ketiga ini kita akan lanjut ke bab kelima. Nah, di bab 5 ada bab 5.1 yaitu kesimpulan, dan yang kedua adalah 5.2 saran. Jadi kesimpulan yang pertama adalah proses atau tahapan dalam menerapkan model CNN, ya, dalam mendeteksi ataupun mengklasifikasi gambar gestur kosakata. Jadi yang pertama harus kita jelaskan implementasi dari metode CNN dalam deteksi ataupun klasifikasi. Jadi bisa proses ataupun tahapannya, atau juga bentuk modelnya, kemudian skenario, ya, untuk mendapatkan hasil, ya, skenarionya seperti apakah hanya satu skenario atau ada beberapa skenario, itu perlu dijelaskan. Kemudian hasilnya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi adalah performance. Jadi kita berhubungan dengan metrik pengukurannya. Metrik pengukuran dalam mengetahui tingkat akurasi. Ya, misalnya berapa persen dari metode tersebut untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, mendapatkan tingkat akurasi berapa persen lagi. Nah, itu bisa dijelaskan di poin yang kedua dari kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah faktor. Misalnya faktor yang mempengaruhi ternyata kalau dilihat di sini dari hasil yang telah ditulis, adanya hubungan antara jumlah kelas dan sifat gestur, ya, yang berpengaruh signifikan terhadap akurasi. Jadi akurasi semakin, misalnya jumlah kelas semakin besar, kemudian tingkat akurasi juga semakin tinggi, kayak gitu. Nah, ini bisa kita jelaskan di nomor 3, ya. Kemudian ada satu poin yaitu yang ketiga, ini harusnya menjadi poin keempat untuk pengujian dengan arsitektur, ya, misalnya dengan arsitektur yang tertentu, ya, itu bisa sebagai tambahan. Kemudian juga kekurangan. Jadi kekurangan
atau keterbatasan ya, keterbatasan penelitian. Itu bisa dijelaskan di kesimpulan. Selain minimal 3 poin tadi, kekurangan atau keterbatasan penelitian juga bisa disampaikan. Itu bagaimana cara menulis untuk kesimpulan. Untuk poin 5.2 atau saran. Jadi di sini peneliti mengusulkan dari kekurangan atau keterbatasan penelitian, misalnya tingkat akurasinya rendah gitu ya. Dia menjelaskan bahwa kekurangannya misalnya dari spesifikasi dari komputer, kemudian keterbatasan expertise atau keahlian dari si peneliti, kemudian juga metodenya itu bisa diungkapkan sebagai solusi dalam saran untuk mendapatkan kinerja performance ataupun model yang lebih baik. Jadi bisa aja dia mengusulkan mengeksplorasi ataupun dia ingin membandingkan metode CNN yang dikatakan memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah misalnya dengan metode yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Itu bisa aja, ataupun dengan platform ataupun dengan arsitektur yang berbeda. Jadi bisa aja saran di sini adalah kita mengacu pada apa yang disebut dengan future work. Ya. Jadi penelitian selanjutnya agar memudahkan pembaca yang berminat ya, yang interest atau berminat pada riset serupa. Jadi dengan membaca saran atau future work di sini, peneliti lain atau pembaca akan diberikan gambaran ataupun wacana bagaimana mengembangkan penelitian ini selanjutnya. Ya, apakah dibuat dalam bentuk aplikasi Android-nya sehingga kita mudah ya bisa menangkap apa yang seorang tunawicara melakukan bahasa isyarat, kita dengan menggunakan handphone bisa mengetahui apa sih yang dia bicarakan, seperti itu ya. Nah, itu secara singkat atau general dari saran di bab kelima. Jadi saran tidak hanya bukan seperti semoga penelitian ini bermanfaat, bukan itu, tapi saran ini adalah pengembangan penelitian selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang menulis di bab kelima atau bab terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.